Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan EKAD secara mendalam dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita intip bagaimana performa keuangannya. Melihat pertumbuhan pendapatan perusahaan, selama 1 tahun terakhir TTM, pendapatan EKAD mengalami penurunan sebesar 14,3% dari 580 miliar menjadi 508 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, pendapatan EKAD justru mengalami penurunan sebesar 7,4%. Ini menunjukkan adanya tren penurunan pendapatan yang perlu diperhatikan. Dari sisi laba bersih, pada 1 tahun terakhir TTM, laba bersih EKAD juga mengalami penurunan sebesar 4,2% dari 71 miliar menjadi 69 miliar. Meskipun demikian, jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, CAGR, penurunannya tidak terlalu besar, yaitu hanya 3,2%. Hal ini menunjukkan bahwa EKAD masih mampu mempertahankan laba bersihnya meskipun menghadapi tantangan pada pendapatan. Berbicara soal profitabilitas, EKAD memiliki gross profit margin yang meningkat dari 31,3% menjadi 32,8% pada tahun ini. Sementara itu, net profit margin juga naik dari 12,3% menjadi 13,5%. Ini menandakan bahwa EKAD cukup efisien dalam mengelola biaya-biaya operasionalnya. Dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, EKAD mengalami penurunan. ROA tahun lalu sebesar 5,8% turun menjadi 5,3% tahun ini. Sedangkan ROE tahun lalu sebesar 6,5% turun menjadi 5,9% tahun ini. Ini menunjukkan produktivitas aset dan modal EKAD belum optimal. Idealnya, perusahaan yang bagus memiliki ROE minimal 10%. Dilihat dari sisi kesehatan keuangan, EKAD memiliki debt to equity ratio, DER, yang sangat rendah, yaitu 0,0 kali. Ini menandakan bahwa EKAD memiliki struktur permodalan yang sangat sehat, dengan ketergantungan pada utang yang rendah. Perusahaan yang bagus biasanya memiliki DER maksimal 1 kali. Jika kita menilai EKAD berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan ini mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa EKAD belum sepenuhnya memenuhi kriteria investasi yang disukai Buffett. Untuk melihat detail penilaiannya, kalian bisa unduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman semua, apa pendapat kalian tentang saham EKAD? Jangan lupa tinggalkan komentar ya, biar kita bisa bahas saham lainnya selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham EKAD. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu perusahaan. Ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah harga saham saat ini undervalued atau overvalued. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar dan harga saat ini, yang mencerminkan potensi keuntungan investasi di masa depan. Berdasarkan analisis PB-BEN, nilai wajar saham EKAD adalah Rp287. Sementara harga saham saat ini Rp228. Ini berarti EKAD memiliki margin of safety sekitar 20,5%, artinya saham ini cukup undervalued dan berpotensi untuk memberikan keuntungan di masa depan. Jika dilihat dari analisis PE-BEN, nilai wajar saham EKAD adalah Rp203. Sementara harga saham saat ini Rp228. Ini berarti EKAD saat ini overvalued sekitar 12,2%. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam membeli saham EKAD saat ini. Nah, teman-teman semua, itu tadi analisis saya tentang saham EKAD. Ingat, keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Selalu lakukan riset dan analisis mandiri sebelum berinvestasi, dan bertanggung jawablah atas setiap keputusan yang kalian ambil. Happy investing!